ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dimanapun berada, wabil khusus keluarga Ana yang sedang membuka channel ini, marilah kita syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesehatan, rezeki yang berlimpah, sehingga kita dapat melaksanakan wabil khusus salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang menyimpang senantiasa diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tidakkah kita takut ketika kita beramal yang tidak pernah beliau ajarkan, dan kita merasa amalan kita sudah segunung, sudah 2 gunung, sudah 100 gunung, ternyata ketika dihadapkan Rasul berkata, tak satu pun dari amalan kamu ini yang saya ajarkan. Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 41-42, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika haula'i bisyahid. Bagaimanakah gerangan, wahai Muhammad, wahai Rasul, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka, yaitu Rasul mereka sendiri yang Allah utus kepada mereka. Waji'na bika ala haula bisyahid. Kami pasti akan mendatangkan engkau untuk mereka. Mereka umatmu syahid, sebagai saksi. Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas umatmu benar atau tidak benarnya amalan mereka. Benar tidak benarnya amalan yang kita lakukan. Hai saudaraku, supaya kita bahagia, berjalanlah di dunia sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Sesuai dengan Rasulullah ajarkan. Supaya kita nanti di pada mahsyar, ketika Rasul melihat amalan kita, Rasul mengatakan, benar itu yang dia kerjakan. Ini adalah apa yang aku ajarkan, kata Rasulullah. Apa yang pernah aku ajarkan kepada umatku. Kalau tidak, nasib Anda seperti yang Allah gambarkan dalam ayat berikutnya. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang-orang kafir. Wa asa'ur rasul, dan orang-orang yang menyisihi Rasul. Mereka ingin sekali. Apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihumul ardh. Andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Siapa mereka yang tidak menginginkan kehidupan saat itu? Padahal di dunia mereka ingin hidup, ingin berumur 100 tahun, mereka ingin berumur 150 tahun. Mereka menjaga kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan ginjal, kesehatan darah. Mereka olahraga maraton berlari pagi, memakan makanan yang sehat. Makan yang masuk rumah mereka harus keluar daripada cek laboratorium kesehatan. Dedaunan yang mereka makan tidak boleh ada pestisida.
Mereka ingin umur yang panjang, rakus kehidupan. Namun di akhirat mereka ingin mati, dikembalikan kepada wujud aslinya tanah. Siapa mereka? Orang kafir namanya Syekh Rasul. Hati-hati. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah Anda, ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tantang? Syariat Rasulullah. Tidak syariat Ustadz Fulan, tidak syariat Ustadz Fulan, tidak syariat ulama Fulan, tidak syariat ulama Fulan, syariat Rasul. Agama Rasul yang Anda selisihi. Relakah Anda berada di bawah syariat yang Anda tidak tahu syariat siapa? Rasul juga tidak. Entah siapa yang Anda ikuti. Banyak orang berbuat bid'ah, dia tidak tahu siapa yang pertama kali menciptakan ini. Tidak tahu dia. Berarti dia tidak tahu syariat siapa itu. Syariat Rasul. Rasul tidak pernah melakukannya. Berpikirlah. Berpikir. Dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'ussus zalimuna wa yauma ya'uzzuz zalimuna ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani wa qala asyaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka, menggigit jari. Mereka berkata, wahai andai dulu di dunia saya mau menuju, menjadikan jalan saya adalah jalan bersama Rasul. Andai di dunia dulu saya mau menempuh jalan Rasul. Penyesalan di akhirat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ketika mereka tidak mau menempuh jalan Rasul. Mereka ingin jalan sendiri. Mereka buat jalan sendiri. Mereka buat jalan ke surga sendiri. Dan Rasul tidak pernah ajarkan. Mereka yakin itu sebuah ibadah sendiri. Nabi tidak pernah ajarkan. Nabi tidak pernah kerjakan. Pada hari itu mereka gigit jari. Dan mereka berkata, andai di dunia dulu saya mau mengikuti jalan Rasul. Penyesalan. Penyesalan tidak arti. Penyesalan tidak ada guna. Penyesalan yang tidak lagi diterima. Tinggallah penyesalan dan azab di balik penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Wahai gerangan, andai dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat karib saya. Hati-hati, hati-hati menjadi sahabat karib. Sahabat karib Anda yang akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Ini yang akan terjadi. Andai dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan jadi sahabat karib saya, menjadi sahabat saya. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Dia telah menyesatkan aku daripada zikir kepada Allah. Ibadah kepada Allah setelah datang kepadaku syariat tersebut. Wa qala asyaitanu lil insani khadula. Padahal syaitan selalu ingin menghinakan manusia. Saudariku, kalau kita ingin membuka ayat, puluhan ayat perintah tentang taat kepada Rasul, belasan ayat tentang larangan menyelisihi Rasul, tidakkah ada artinya bagi kita semua? Sehingga berhak kita berbuat sesuatu yang Rasul tidak buat. Berhak kita melakukan sesuatu yang Rasul tidak ajarkan. Siapa Rasul Anda? Tanya, mikir dong. Rasul saya siapa? Ya Nabi Muhammad. Kok syariat yang saya terima bukan syariat Nabi Muhammad? Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok tata cara berzikir saya tak sama dengan zikirnya Nabi Muhammad? Mikir sedikit dong. Rasul saya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan? Kok saya mengerjakan? Siapa yang menyuruh saya mengerjakan? Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, pelaku syirik yang menghancurkan la ilaha illallah. Kita menyuruh pelaku bid'ah berpikir, karena bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah. Yang kuat menghancurkan la ilaha illallah adalah syirik, dan yang paling kuat menghancurkan Muhammad Rasulullah bid'ah. Oleh karena itu, di wasiat terakhir Rasulullah bukan larangan berzina, bukan larangan minum khamar, bukan larangan korupsi,
larangan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian hal-hal yang baru dalam urusan syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seluruh hal yang baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Seluruh yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalatin finnar. Seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Orang yang sudah jauh daripada syirik, orang yang sudah jauh daripada bid'ah, syahadatain lurus. Maksiat bagaimana? Siapa sih yang tidak pernah terjebak dalam maksiat? Tolong tunjukkan saya. Mana orang? Saya ingin belajar bagaimana selamat daripada maksiat. Tapi saya nggak bisa. Karena kodrat saya sebagai seorang insan memiliki kesalahan dan yang berbuat maksiat sadar dia sedang bermaksiat. Namun orang yang sedang berbuat bid'ah, dia merasa sedang berada di jalur ibadah. Kepada dia akan taubat. Ketika kita suruh taubat, apa katanya? Tidak ada taubat dari ibadah, mas. Taubat itu hanya ada dari maksiat. Oleh karena itu, kata-kata yang sering kita dengar, kok baca Al-Quran dilarang? Subhanallah. Kita bukan larang Anda baca Quran. Kalau bisa khatamkan Al-Quran itu 1 hari 10 juz. Jangan hanya baca Yasin saja tiap malam Jumat. Baca Quran dong. Malah baca Yasin. Malam Jumat lagi. Bukan itu. Bukan begitu cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dari awal Al-Fatihah, lanjutkan. Buat target. 1 bulan khatam, 2 minggu kah khatam, sekali seminggu kah khatam, buat target. Paling banyak targetnya 1 kali dalam 3 hari. Khatam. Jangan gaya orang sebagian, aduh, menghatam Quran itu gampang katanya. Gampang katanya. Menghatamkan Quran itu gampang katanya. Gimana caranya? Kata Nabi Muhammad, surah Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Baca aja 3 kali. Salah, bukan begitu caranya. Bid'ah itu. Sebelum tidur baca dulu Al-Ikhlas 3 kali. Oh, setan datang menghembuskan kesejukan. Anda telah menghatamkan Al-Quran. Ketenangan, ketentraman hati dan linangan air mata bukan bukti kebenaran. Tapi kebenaran pasti membawa Anda tenang dan berlinangan air mata. Pasti. Pasti. Namun hanya tenang, hanya tentram, hanya linangan air mata bukan bukti itu adalah kebenaran. Karena linangan air mata bisa datang dari jebakan syaitan. Ada orang yang melihat ada sebuah perkumpulan, dia hadir di perkumpulan itu. Apa katanya? Semenjak saya ada di perkumpulan itu, jiwa saya tenang, hati saya tenang. Tapi jiwa tenang dan hati tentram itu adalah satu jebakan syaitan. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, wabil khusus yang mengikuti channel dakwah keluarga ini, insya Allah sedikit namun bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi keluarga Ana dimanapun berada. Mudah-mudahan amal ya ibadah kita mulailah kita perbaiki, jangan sampai menyimpang daripada apa yang telah Rasulullah ajarkan, sehingga nanti di hadapan Rasul, di hadapan Allah, segala amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan sesuai dengan apa yang telah Rasul ajarkan dan Rasul kerjakan. Mungkin ini saja pada pagi hari ini yang dapat Ana sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita senantiasa beraktivitas mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.